Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu budaya di negeri kita di akhir bulan suci Ramadan adalah budaya mudik. Ketika banyak sekali orang-orang yang tinggal di perkotaan pulang kampung untuk bertemu keluarga, bertemu orang tua, bertemu famili, saudara-saudara yang lain, dan tetangga-tetangga mereka di kampung tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, budaya ini sebenarnya cukup riskan. Kenapa demikian? Karena selalu diselenggarakan di hari-hari terbaik, di prime time-nya Ramadan, di malam-malam terakhir. Dan di salah satu malam tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana jika kita harus pulang kampung di setiap akhir Ramadan? Lalu bagaimana ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk pulang? Apakah kita masih punya peluang untuk mendapatkan malam-malam terakhir tersebut? Dan bagaimana cara agar mudik kita meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa tips. Yang pertama, mainkan niat kita. Ingat, niat ini sangat penting untuk meraih pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal dan perbuatan kita itu tergantung niat kita. Maka niatkan untuk silaturahim, bertemu dengan saudara dan menjalin hubungan kekerabatan dengan mereka. Niatkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita yang perintahkan kita untuk pulang kampung, maka kita harus pulang kampung karena perintah orang tua itu wajib kita laksanakan. Maka niatkan dalam rangka berbakti dan menyenangkan hati orang tua kita. Maka mudik kita akan bernilai pahala di sisi Allah. Kemacetan di jalur-jalur dan di titik-titik rawan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Letih, lelah kita akan bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena kita pulang kampung dalam rangka berbakti kepada orang tua. Kita pulang kampung dalam rangka silaturahim. Ini yang pertama. Yang kedua, agar mudik kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat mudik di Ramadan tahun ini misalnya, maka pastikan dari hari pertama Ramadan kita punya ibadah yang benar-benar kita rutinkan. Kenapa demikian? Karena apabila kita berhalangan mengerjakan ibadah tersebut pada saat kita mudik, karena harus menyetir, karena harus bawa motor, karena kondisi perjalanan tidak memungkinkan untuk ibadah, maka kita tetap mendapatkan pahala ibadah tersebut secara sempurna. Simak baik-baik hadis Bukhari berikut ini. Nabi mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba jatuh sakit atau safar, bepergian jauh, dan salah satu bepergian jauh itu mudik, maka dia akan mendapatkan pahala amal ibadah yang sebelumnya dia rutin kerjakan pada saat dia sehat dan pada saat dia mukim di kota dia tersebut. Jadi dia akan dapat pahala. Jadi ketika misalnya kita safar, karena kita safar, kita mudik, akhirnya pada pagi itu kita nggak sholat duha. Karena secara rutin, hari-hari sebelumnya kita sholat duha, maka kita dapat pahala sholat duha. Pada saat kita safar atau mudik, kita tidak bisa sholat taraweh karena kita terjebak kemacetan di Nagrek atau Pantura misalnya. Tapi karena pada malam-malam sebelum kita berangkat, kita selalu taraweh dan kita tidak pernah bolos taraweh, maka malam hari itu kita mendapatkan pahala taraweh. Itu sabda Nabi SAW. Oleh karena itu, ini perlu kita camkan. Kalau setiap malam kita baca Al-Quran, dari malam pertama Ramadan kita selalu baca Al-Quran, dan nggak tanggung-tanggung satu malam satu juz. Pada saat kita mudik, kita nggak bisa baca Al-Quran, karena penerangan misalnya pada malam tersebut, karena goncangan pada saat berjalan, atau kita yang mengemudikan mobil, maka kita mendapatkan pahala baca Al-Quran satu juz pada malam tersebut walaupun kita nggak baca. Sebagaimana hadis di atas.
Maka itu tips yang kedua. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tips yang ketiga. Jangan lupa sholat 5 waktu khususnya. Walaupun kita sedang mudik, pastikan kita tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Dan tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kita bisa menjamak, kita bisa mengqashar sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Apa alasan kita untuk tidak sholat? Sholat hukumnya wajib dimanapun kita berada. Bahkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kondisi perang pun kita harus sholat, apalagi kondisi mudik. Oleh karena itu, orang yang mudik tapi dia nggak sholat 5 waktu, maka mudiknya tidak berkah. Dan mudiknya membawa dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah sholat 5 waktu, usahakan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Sholat sunnah, kalau bisa mampir ke musola atau mampir ke masjid untuk sholat taraweh, kita bisa sholat taraweh di perjalanan. Kalau misalnya kita naik kereta atau bus, kita nggak berhenti kecuali untuk sholat wajib, maka kita bisa sholat di atas kendaraan. Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, apabila sedang safar, maka beliau sholat di atas kendaraan. Beliau sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi sambil duduk, Ustadz, nggak ada masalah. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Dan itu yang dilakukan Nabi. Nabi sholat sunnah sambil duduk di atas kendaraan atau tunggangan beliau ketika beliau safar. Tapi tidak menghadap kiblat. Untuk sholat sunnah tidak ada masalah. Nabi SAW ketika ingin mengerjakan sholat sunnah, beliau takbiratul ihram dan menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat, lalu setelah itu kembali ke posisi dan ke arah yang beliau jalani pada saat safar tersebut. Jadi kalau kita ingin sholat sunnah, maka pada saat kita takbiratul ihram, kita mengarahkan tubuh kita ke kiblat, baru kembali ke posisi semula. Jadi kita bisa sholat taraweh di kereta, kita bisa sholat duha di pesawat. Ini malam-malam terbaik, ini hari-hari terbaik, 10 malam terakhir. Maka isi dengan ibadah. Kalau susah sholat, kita bisa berzikir, kita bisa bertasbih, kita bisa berdoa. Angkat tangan kita, doa musafir itu diijabah. Pada saat kita doa, di saat kita mudik, Allah akan kabulkan doa kita. Maksimalkan detik demi detik pada saat mudik itu untuk meraih pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu isilah momen-momen di saat kita mudik untuk bantu orang. Jangan egois. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu." Barang siapa yang masih punya tempat kosong di kendaraannya, maka hendaklah dia ajak orang lain untuk naik dan melakukan perjalanan bersama dia di kendaraannya. Jadi kita masih punya tempat kosong, dan ada yang satu arah, ada yang satu tujuan, dan orang ini aman, kita yakin orangnya baik, dan dia tidak akan menzalimi kita, menipu kita, atau menodong kita di tengah jalan, kita bisa ajak. Tapi kalau kita khawatir, ya sudah, jalan terus. Lalu Nabi mengatakan, "Man kana lahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zadalah." Barang siapa yang bawa bekal yang lebih, hendaklah dia kasih kepada orang yang tidak punya bekal. Kita bawa obat-obatan, lalu di tengah perjalanan ada pemudik yang sakit, kita kasih obat tersebut. Kita bawa Indomie banyak, lalu di tengah perjalanan ada salah satu penumpang satu bis dengan kita yang butuh dan kelaparan, kita bisa kasih mie tersebut. Bantu orang pada saat mudik, sehingga mudik kita setelah Ramadan, maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak tips di atas itu bisa menjadi pedoman kita agar mudik kita tahun ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.